warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Di sini, aku akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Saat ini, teknologi telekomunikasi memiliki perkembangan yang cukup pesat. Hal ini juga terjadi karena adanya dorongan dari karakteristik manusia modern yang saat ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Jadi, salah satu perangkat yang sering digunakan dalam berkomunikasi adalah komputer. Bahkan, sampai saat ini, penggunaan komputer cukup penting, karena selain digunakan untuk berkomunikasi, komputer juga bisa memudahkan kita dalam berbagai hal. Maka dari itu, hingga saat ini, komputer sudah menjadi barang yang tidak asing lagi di kehidupan manusia. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung, menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource atau sistem. Jadi, jaringan komputer merupakan jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Yang kedua, jenis-jenis jaringan komputer. 1. Berdasarkan jangkauan wilayahnya. Jenis jaringan ini sering kita jumpai di perkantoran, kampus, maupun warnet. Jaringan ini dapat menghubungkan lebih dari dua komputer, namun dengan ruangan terbatas atau jarak dekat, hingga beberapa kilometer saja. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer, printer, dan perangkat lainnya. Secara sederhana, jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer dengan cakupan yang tidak terlalu jauh, atau mencakup area lokal, gedung, maupun sekolah. Contohnya, digambarkan di suatu sekolah, terdapat komputer server, komputer kepala sekolah, komputer TU, dan komputer yang ada di kelas atau laboratorium. Media komputer ini akan saling terhubung satu sama lainnya, baik menggunakan media kabel atau tidak menggunakan kabel. Hubungan komputer baik di dalam gedung, rumah, kantor, sekolah maupun kampus, semua ini termasuk ke jaringan LAN yang ditandai dengan luas jarak kurang dari 1 km. Jenis jaringan ini memberikan layanan hingga wilayah yang luas, dan kemampuan transfer data pun berkecepatan sangat tinggi. Jaringan MAN ini merupakan rangkaian jaringan LAN yang berukuran dan berjarak lebih besar. Sederhananya, jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN menjadi satu, seperti menggabungkan berbagai kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Contohnya, di suatu kota terdapat beberapa gedung sekolah. Di dalam sekolah tersebut, masing-masing memiliki jaringan yang dinamakan dengan jaringan LAN. Kemudian, jaringan di dalam gedung sekolah akan saling terhubung dengan gedung dinas pendidikan. Hubungan tersebutlah yang disebut dengan jaringan MAN, yang ditandai dengan luas jarak kurang dari 100 km. Jenis jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibanding jaringan MAN, yaitu dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara lain. Jaringan WAN pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa jaringan LAN yang ada di beberapa lokasi, sehingga dibutuhkan sebuah DPIC untuk menghubungkannya, dan DPIC itu kita sebut sebagai router. Sederhananya, jaringan WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau satu negara dengan negara lainnya, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Contohnya, pada suatu negara A, negara B, dan benua C. Di dalam negara ataupun benua tersebut ada suatu jaringan komputer. Apabila jaringan antar negara atau benua tersebut saling terhubung, maka jaringan tersebut termasuk ke golongan WAN yang ditandai dengan luas jarak lebih dari sama dengan 100 km. 2. Berdasarkan fungsinya. A. Client server merupakan jaringan komputer yang dikhususkan sebagai klien dan server. Layanan ini bisa diberikan oleh satu atau lebih komputer. Sistem klien dan server berjalan setidaknya pada dua sistem komputer yang berbeda. Klien merupakan sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan. Apabila memakai ingin mengakses informasi, bagian aplikasi klien mengeluarkan permintaan yang dikirimkan melalui jaringan
kepada server-server, kemudian menjalankan permintaan dan mengirimkan informasi kembali kepada klien. Sedangkan proses server berperan sebagai aplikasi yang mengelola sumber daya milik bersama, seperti database, printer, atau jalur komunikasi. Proses klien meliputi program-program untuk mengirimkan pesan permintaan kepada server, serta melakukan pengaksesan pada data seperti mengedit, menghapus, atau menambah data. B. Peer-to-peer merupakan jaringan komputer yang setiap hostnya dapat menjadi sebuah server atau menjadi klien secara bersamaan. Sederhananya, peer-to-peer ialah model jaringan yang memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer, yaitu tidak ada yang bertindak sebagai server ataupun sebagai klien, sehingga tidak ada media penyimpanan yang bersifat umum. Pada jenis jaringan ini, dua komputer dapat terhubung tanpa tergantung pada server. 3. Berdasarkan topologi. Topologi adalah cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain, sehingga membentuk jaringan komputer. A. Topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentangkan, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Fungsi topologi ini adalah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer untuk dapat saling bertukar informasi atau data. Secara singkatnya, prinsip kerja topologi bus ini adalah satu komputer sebagai server dan kemudian jaringan dipecah-pecah menggunakan sambungan kabel sehingga setiap jaringan komputer atau sambungannya memiliki bus sebagai konektornya. B. Topologi ring. Disebut topologi ring karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan kongenerator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Topologi ring memiliki fungsi utama untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam sebuah jaringan. Koneksi tersebut terjalin untuk memudahkan komunikasi dan transfer data satu sama lain. Pada topologi ring, bentuk cincin dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi dalam jaringan. C. Topologi star. Disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Hub atau switch dalam topologi star berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol untuk pengiriman data dari semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Secara sederhana, topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat-perangkat lain. Fungsi topologi star adalah seperti penghubung antara komputer dengan komputer lain dalam jaringan, baik komputer sebagai server maupun komputer sebagai klien. Yang terakhir, berdasarkan media transmisi. A. Jaringan berkabel. Jaringan ini menggunakan media kabel dalam menghubungkan setiap komputer dalam jaringan. B. Jaringan nirkabel. Jaringan ini tidak menggunakan media kabel sebagai alat penghubungnya, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik dalam setiap kiriman sinyal informasinya. Suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa sebuah kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya untuk saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Sedangkan jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data, jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan nirkabel ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau untuk bertukar data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi data antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.